Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Kafin Anwar dengan NPM 10090322048. Sebelumnya, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada saya dan melancarkan segala proses pembuatan makalah ini. Kemudian saya berterima kasih kepada orang tua saya yang selalu mendoakan saya dan memberi semangat kepada saya. Kemudian saya berterima kasih kepada rekan-rekan saya yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ini. Dan juga kepada Ibu Asri Nuranisa Dewi, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah Indonesia yang telah membimbing saya dalam menulis proses pembuatan makalah ini. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian makalah saya yang berbentuk karya tulis ilmiah yang berjudul Pengaruh Online Shop terhadap Daya Beli Mahasiswa di Universitas Islam Bandung, Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Di sini saya akan membacakan bab 1 yang diawali dengan latar belakang masalah. Globalisasi merupakan momentum yang sangat baik untuk berkembangnya segala sesuatu dalam kehidupan ini. Adanya globalisasi menghantarkan berbagai perkembangan dan kemajuan yang pesat dalam dunia teknologi dan informasi saat ini. Hal ini terbukti dengan semakin pesatnya perkembangan informasi, komunikasi, dan teknologi yang ada di masyarakat, salah satunya internet. Internet merupakan salah satu sistem komunikasi yang mampu menghubungkan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Selain itu, internet juga memberikan beragam fasilitas yang memudahkan penggunaannya untuk mengakses beragam informasi yang diinginkan. Penggunaan internet semakin populer di kalangan generasi muda, tak terkecuali mahasiswa. Mahasiswa adalah bagian masyarakat yang sangat dekat dengan persoalan akses informasi dan dunia internet. Online shop merupakan bentuk perubahan yang disajikan oleh internet dari segi inovasi dalam berbelanja. Online shop bisa dikatakan sebagai tempat berjualan yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung secara online di internet. Online shop memberikan beragam kemudahan bagi konsumennya, diantaranya adalah adanya penghematan biaya, barang bisa langsung diantar ke rumah, pembayaran dilakukan secara transfer, dan harga lebih bersaing. Berdasarkan observasi sebelumnya, mahasiswa yang gemar berbelanja di toko-toko atau penjual di pinggir jalan secara langsung dan bertransaksi secara langsung atau disebut dengan berbelanja offline. Namun seiring berkembangnya zaman yang semakin canggih menyediakan dan memudahkan berbagai akses pembelian seperti pembelian melalui internet beraplikasikan toko-toko online seperti Lazada, Shopee, Tokopedia, dan yang lainnya. Sehingga banyak mahasiswa dari berbelanja offline ke berbelanja online dikarenakan ingin mengikuti arus zaman yang kekinian dan sangat memudahkan dalam pembelian yang diinginkan. Sehingga hal tersebut menggiurkan mahasiswa untuk lebih mudah pembelian melalui online shop. Selain itu, adanya promo khusus, ongkir gratis yang diberikan, dan pelayanan pesan antar sehingga membuat banyak mahasiswa tertarik untuk berbelanja secara online. Kemudian dilanjut dengan tujuan penelitian sesuai dengan identifikasi masalah. Maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu pengaruh online shop terhadap daya beli mahasiswa Universitas Islam Bandung, Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis. Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan sebuah karya tulis yang dapat ditelaah dan dipelajari lebih lanjut, baik oleh mahasiswa lainnya maupun masyarakat luas mengenai pengaruh online shop terhadap daya beli mahasiswa Universitas Islam Bandung, Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Kemudian dilanjut dengan bab 2, landasan teori, yang diawali dengan definisi online shop. Online shop merupakan sarana atau toko untuk menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga pengunjung online shop dapat melihat barang di toko online. Konsumen bisa melihat barang-barang berupa gambar atau foto-foto atau bahkan juga video. Toko online atau online shop
bisa dikatakan sebagai tempat berjualan yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung secara online di internet. Online shop memberikan beragam kemudahan bagi konsumennya, diantaranya adalah adanya penghematan biaya, barang bisa langsung diantar ke rumah, pembayaran dilakukan secara transfer, dan harga lebih bersaing. Kemudian dilanjut dengan definisi daya beli. Daya beli adalah sebuah perencanaan oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhannya, termasuk beberapa banyak barang yang konsumen perlukan dalam melakukan tindakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian ada teori dari Kotler. Daya beli menurut Kotler adalah sesuatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat memilikinya. Dan kemudian ada teori yang kedua, daya beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh si penjual. Daya beli adalah tahap kecenderungan konsumen untuk bertindak sebelum keputusan membeli benar-benar dilaksanakan. Itu menurut teori Kinear dan Taylor. Kemudian akan dilanjut dengan bab 3, yaitu analisis dan pembahasan yang diawali dengan fenomena. Mahasiswa merupakan salah satu kelompok konsumen remaja. Kegiatan konsumsi mahasiswa di samping itu untuk keperluan kuliah, kegiatan konsumsi juga dilakukan untuk menunjang penampilan dengan membeli berbagai barang, misalnya konsumsi make up, jam tangan, sepatu, tas, serta gadget. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia tidak hanya mengenai kebutuhan seputar sandang, pangan, papan, atau yang lainnya. Perilaku konsumsi mahasiswa bisa dilihat dari seberapa banyak mereka menggunakan pendapatan untuk memenuhi hasrat belanja dan seberapa banyak yang mereka gunakan untuk kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi. Penyebab mahasiswa melakukan pembelian melalui online shop bukan hanya dari pengaruh iklan-iklan yang ditawarkan, namun bisa juga dari pengaruh lingkungan sekitar, seperti lingkungan pertemanan. Untuk menjaga eksistensi kelompok pertemanannya, mahasiswa diharuskan untuk menggunakan produk yang sama dengan teman-teman yang lainnya. Penyebab yang lainnya yang mendorong mahasiswa untuk belanja online adalah hanya karena mengikuti tren yang sedang berkembang saat ini. Semakin hari semakin banyak produk-produk yang baru yang ditawarkan dari toko-toko online, sehingga membuat mahasiswa tertarik untuk membeli barang tersebut. Hasil observasi melakukan dengan wawancara singkat kepada beberapa mahasiswa Universitas Islam Bandung Program Studi Manajemen Angkatan 2022. Dari hasil wawancara yang dilakukan diketahui bahwa dari setiap kelas rata-rata mereka dalam sebulan hanya 3-4 kali dalam melakukan belanja online. Salah satu alasan mendasar perlunya dilakukan penelitian dengan sampel mahasiswa adalah karena mahasiswa merupakan bagian dari konsumen atau pengguna, di mana mahasiswa memiliki peran penting dalam berkembangnya pasar, salah satunya e-commerce. Selain itu, mahasiswa menggunakan internet untuk berbagai kegiatan seperti berkomunikasi, mencari berbagai informasi, media hiburan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan belanja online. Tidak hanya itu, mahasiswa tentunya menginginkan sesuatu praktis dan cepat dalam memenuhi kebutuhannya. Mahasiswa yang melek akan internet tentunya turut ikut serta dalam memenuhi kebutuhan hanya dengan menggunakan internet saja, karena secara observasi rata-rata mahasiswa mempunyai hobi berbelanja baik untuk kebutuhannya sebagai mahasiswa maupun kebutuhan lainnya. Hal ini juga dilatar belakangi karena situs belanja online yang mempengaruhi perilaku belanja di kalangan usia antara 19 sampai 25 tahun. Rentan usia ini berada di kalangan mahasiswa. Kemudian dilanjut dengan analisis data. Penulis melakukan pengamatan langsung di lingkungan kampus dengan cara melihat, mendengar, mencatat, dan yang lainnya. Pelaksanaan observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 27 Desember 2022 sampai 4 Januari 2023. Observasi ini dilakukan oleh penulis untuk menambah dan melengkapi data secara langsung dengan cara mengamati, melihat, mendengar keadaan langsung yang ada di lapangan. Penulis melakukan pengamatan langsung kepada para pengguna online shop yang merupakan mahasiswa Universitas Islam Bandung Program Studi Manajemen Angkatan 2022.
Penulis melakukan pengamatan langsung mengenai fenomena online shop sebagai cara belanja mahasiswa yang disebabkan oleh online shop, kehidupan sosial pada tempat tinggal dan tempat sosial lainnya seperti di kampus. Proses observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yang pertama, melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana adanya, dan mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan pengetahuan yang langsung diperoleh dari data yang dilihat. Observasi yang dilakukan meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan subjek penelitian, misalnya kegiatan apa saja yang dilakukan di dalam kampus maupun di luar kampus, serta mengamati berbagai aktivitas di dalam kos teman sebagai tempat sosial yang paling lama. Hasil observasi yang dilakukan penulisan kepada subjek penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa yang tertarik dan aktif menggunakan online shop adalah mereka yang terlalu sibuk dengan aktivitas di dalam kampus maupun di luar kampus, karena mereka sanggup berlama-lama bermain dengan internet sehingga disadari atau tidak dapat mempengaruhi pola konsumsi mahasiswa. Data yang diperoleh agar sesuai dengan pokok permasalahan yang diajukan, maka dalam wawancara digunakan pedoman wawancara, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari jawaban yang meluas. Pertanyaan dibuat berdasarkan poin-poin permasalahan dalam penelitian sehingga wawancara dapat terlaksanakan dengan sistematis. Wawancara dalam penelitian dilakukan dalam bentuk wawancara terstruktur dan wawancara bebas. Wawancara terstruktur dilakukan untuk memperoleh gambaran identitas dan latar belakang informan. Pelaksanaan pengumpulan data di lapangan, penulis menggunakan teknik wawancara secara mendalam. Pelaksanaan wawancara tidak hanya akan dilakukan sekali atau 2 kali, melainkan berulang-ulang dengan intensitas yang tinggi. Penelitian ini digunakan 2 teknik wawancara, yaitu pertama wawancara terbuka, suatu teknik wawancara yang dilakukan dengan terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Pelaksanaan wawancara ini, penulis menemui langsung subjek penelitian dan informan sesuai lokasi dan waktu yang disepakati. Sedangkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan, penulisan menggunakan pedoman pertanyaan. Penggunaan bahasa yang tidak terlalu formal ketika wawancara juga menjadi salah satu strategi untuk mencari data penelitian yang seluas-luasnya, tanpa terhalangi struktur bahasa yang terkadang secara formal, mengikat dan tidak memberikan ruang bagi rasa kepercayaan diri untuk menjelaskan secara lugas. Penggunaan bahasa yang fleksibel seperti menggunakan bahasa Sunda dan bahasa Indonesia untuk mempermudah menggali informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara pertama tanggal 27 Desember 2022 bersama saudara Fikri Raihan, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Wawancara kedua tanggal 28 Desember 2022 bersama saudara Fadil Sanjaya, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022 dari kelas C. Wawancara ketiga tanggal 29 Desember bersama saudara Doris Alfayed dari kelas B dan Nabil Akbar dari kelas F, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Wawancara keempat tanggal 30 Desember bersama saudara Ridho Kusmanul Hakim, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Wawancara kelima tanggal 2 Januari 2023 bersama saudari Amanda Aura, mahasiswa Universitas Islam Bandung 2022. Wawancara ke-6 tanggal 3 Januari 2023 bersama saudara Fadil Fadja, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Wawancara ke-7 tanggal 4 Januari 2023 bersama saudara Farid Hidayatullah, mahasiswa Universitas Islam Bandung angkatan 2022. Yang dilanjut dengan kajian Islam. Dalam melakukan jual beli tentu tidak bisa dengan cara asal ada aturan-aturan yang mengikatnya apabila jika jual beli dikaitkan dengan agama, karena dalam melakukan jual beli terdapat dua pihak yang salah satunya tidak boleh merasa dirugikan. Jika ada yang merasa dirugikan, maka batalah transaksi jual beli tersebut. Dalam Islam sendiri jual beli diperkenalkan dalam bidang muamalah. Pengertian muamalah dalam arti luas adalah aturan hukum Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi, dan definisi pengertian muamalah dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda.
Menurut jumhur ulama, salah satu yang menjadi rukun dan syarat sahnya jual beli adalah ijab dan qabul, di mana terdapat syarat yang terkait dengan ijab dan qabul ini yang dilakukan dalam satu majelis. Dengan kata lain, dalam melakukan jual beli dilakukan dengan cara bertemunya dua orang, yaitu penjual dan pembeli, sehingga terciptalah ijab dan qabul dalam jual beli ini di satu tempat. Aktivitas jual beli merupakan salah satu kegiatan manusia sehari-hari, dihalalkan Allah sebagaimana firman Allah Quran Surat Al-Baqarah Surat 2 ayat 275 yang artinya sesungguhnya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Dan ada juga dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, pemberi riba, penulis, dan kedua orang yang menjadi saksi atasnya. Ia berkata mereka itu sama saja. Hadis riwayat Muslim. Jual beli yang dilakukan tidak boleh bertentangan dengan syariat agama Islam, sebab syariat Islam sebagai ajaran wahyu dapat ditetapkan menjadi dua kelompok. Pertama, ajaran Islam yang bersifat absolut, universal atau permanen, tidak berubah dan tidak dapat diubah. Termasuk kelompok ini adalah ajaran Islam tercantum dalam Al-Quran dan hadis. Kedua, ajaran Islam yang bersifat relatif, lokal, dan temporal, yang senantiasa mengadaptasi perkembangan dan perubahan zaman. Termasuk dalam kelompok kedua ini adalah ajaran Islam yang dihasilkan melalui ijtihad. Syarat jual beli dalam Islam sebenarnya sudah terpenuhi oleh jual beli online, di mana selama benda yang dijual tidak najis dan memberikan manfaat, maka benda tersebut halal hukumnya atau boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian dilanjut dengan hasil pembahasan. Pembahasan dalam penelitian ini bertujuan agar dapat menganalisa pengaruh online shop terhadap daya beli barang secara online terhadap mahasiswa. Di mana dalam penelitian ini yang menjadi variabel ialah online shop dari hasil penelitian yang dimaksud, maka diperoleh bahwa online shop memiliki sumbangsi pengaruh signifikan terhadap minat beli pada mahasiswa. Hasil perhitungan melalui analisis data menunjukkan adanya pengaruh positif antara variabel online shop terhadap minat beli pada mahasiswa. Kemudian dilanjut dengan bab 4, kesimpulan dan saran, yang diawali dengan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa online shop di kalangan mahasiswa Universitas Islam Bandung program studi manajemen angkatan 2022 memberikan berbagai perubahan cara belanja. Online shop memberikan berbagai kemudahan sehingga dari 8 subjek penelitian terbukti bahwa diantaranya menggunakan online shop untuk memenuhi kebutuhan. Penggunaan online shop bukan hanya memberikan kemudahan, namun ada pula timbulnya masalah dalam penggunaan, yaitu adanya kekecewaan mahasiswa dalam menggunakan jasa online shop karena barang yang diinginkan tidak sesuai yang dikehendaki. Kemudian dilanjut dengan saran. Penulis dapat memberikan saran kepada para mahasiswa Universitas Islam Bandung program studi manajemen angkatan 2022 yang cenderung memilih online shop dalam memenuhi kebutuhan, yaitu bahwa online shop memberikan berbagai kemudahan yang instan dalam transaksinya. Saran yang diberikan kepada para pengguna jasa online shop adalah dengan menggunakan situs resmi yang terpercaya dan memilih kualitas barang yang tinggi ketika melakukan transaksi online shop. Oleh sebab itu disarankan pada para pengguna jasa online shop harus lebih jeli memanfaatkan jasa tersebut dan memilih barang yang dapat digunakan secara fungsi dan yang benar-benar dibutuhkan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan, ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih buat yang sudah menonton. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.